Bagaimana kita menangani, memediasi kasus-kasus narkotika yang tadi kita bilang seorang pecandu murni atau pengguna murni gitu ya. Jadi karena kita harus melihat pecandu atau pengguna itu adalah korbannya. Ya. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi akhirnya teman-teman penikmat podcast Balata di Kota Makassar khususnya dan di Sulawesi Selatan pada umumnya. Berharap sih juga ini sampai ke nasional supaya bisa kita memberikan edukasi yang baik terhadap teman-teman, terutama teman-teman korban narkotika dalam kasus narkotika, teman-teman yang berhubungan dengan proses hukum segala macam. Nah, teman-teman, hari ini kita kedatangan narasumber tamu ya menurut saya sih sangat luar biasa. Saya banyak belajar juga dari beliau di Forum Restoratif Justice. Beliau adalah asuhan di Andimas yang sebagai praktisi hukum, kemudian pernah menjabat sebagai direktur YLBH Makassar periode 2016 sampai 2020 ya. Dan sekarang menjadi inisiator, saya bisa bilang inisiator Forum Restoratif Justice lah. ya salah satunya ya. Walaupun salah satu inisiator, walaupun kawan selalu disclaimer bahwa jangan sebut itu, saya cuma anggota biasa, gitu. Terlalu low profile gitu. Jadi kita akan banyak membahas masalah tentang masalah proses hukum, termasuk pendekatan restoratif justice terhadap kasus-kasus narkotika yang ada di Kota Makassar. Nanti kita akan diskusi banyak, kita elaborasi sebenarnya menurut pandangan Kak Wawan sebagai praktisi hukum, sebagai direktur LBH selama 4 tahun, kemudian menginisiasi suatu forum yang sangat inovatif kalau menurut saya, Forum Restoratif Justice gitu. Itu nanti ya pasti teman-teman bertanya, apa itu Forum Restoratif Justice? Nanti kita akan mulai saya diskusinya tadi santai saja. Dan ya katanya kalau ahli hisab kalau perokok kadang rokok itu memberikan inspirasi. Jadi karena kita memang Pecandu rokok, pecandu rokok gitu kan ya. Oke, kawan, kita mulai. Mungkin saya persilakan kawan. Mungkin kita mulai dengan kawan ini Forum Restoratif Justice. Mungkin di sebagian teman-teman atau masyarakat awam masih melihat ini kebingungan gitu ya. Apa sih tujuan ini Restoratif Justice gitu ya? Monggo kawan dipaparkan. Mungkin sebelum kita menjelaskan tentang apa itu restoratif justice, kemudian atau biasa padanannya mungkin yang tepat itu keadilan restoratif. Keadilan restoratif. Keadilan yang memulihkan. Ya. Keadilan yang memulihkan. Jurus kita akan berbicara tentang Forum Restoratif Justice Kota Makassar. Sebaiknya mungkin kita membicarakan tentang kenapa perlu restoratif justice, sampai kemudian kenapa perlu untuk menerapkan restoratif justice perlu ada forum multi stakeholder melibatkan masyarakat sipil dan sebagainya. Ini berangkat daripada sistem peradilan pidana kita, artinya sistem yang bagaimana kasus-kasus tindak pidana yang terjadi di masyarakat itu diselesaikan. Sistem peradilan pidana tadi orang disebut criminal justice system bahasa Inggrisnya. Konsepnya itu pendekatannya selalu masih disebut dalam dunia akademik atau teorinya disebut keadilan retributif. Keadilan retributif. Gitu. Itu dia kan diretribusi pasar ini. Saya tahu apa hubungannya dengan tetapi itulah yang disebut di teorinya retributif, keadilan retributif. Ini ini akan kita kritisi ya. Seperti misalnya orang kalau misalnya sebelum kita masuk kasus narkoba, orang melakukan contoh sederhana ya, ada orang mencuri barang di dalam sebuah komunitas
karena kejadian tindak pidana itu kan terjadi di lingkungan masyarakat paling bawah gitu kan. Katakanlah di situasi ini kelurahan Borong, Kecamatan Manggala ada beberapa kompleks perumahan. Dalam wilayah situ ada warganya, katakanlah ini kompleks Puri Taman Sari misalnya. Ada di sebelah kompleks Gria ataukah dekat pasar itu apa? Mesonet. Kompleks Puri ada warganya pergi melakukan pencurian di Mesonet lah ya, yang masih wilayah Kelurahan Borong lah ya. Analoginya seperti itu mungkin. Ya. Terus kemudian orang ini korban keberatan terhadap karena barangnya dicuri. Kepentingannya apa? Barangnya itu dikembalikan. Kan begitu. Barangnya dikembalikan. Kepentingan utama di situ. Ataukah orang ditipu, orang penipuan, dia bagaimana uangnya dikembalikan sama orang yang menipu. Kemudian dia melapor di kantor polisi. Kantor polisi diperiksa sebagai saksi. Kalau korbannya dia melapor dulu, terus dia ajukan saksi-saksi yang melihat peristiwa tersebut. Akhirnya dilimpahkan ke kejaksaan. Kemudian jaksa bikin surat dakwaan, dituntut orang itu, pelaku itu. Ternyata orang mencuri ini atau salah satu warga di satu kelurahan itu dengan warga lainnya di kelurahan yang sama, yang korbannya. Korban ini tidak putusan pengadilan itu tidak memutus bahwa kembalikan itu uangnya korban. Padahal korban mau dikembalikan uangnya. Gitu kan? Hanya memutus penjara ini orang pelaku. Uangnya tidak kembali. Nah, itulah retributif. Artinya pembalasan, menghukum pelaku. Teorinya itu teori pembalasan. Nah, itu dia pembalasan itu identik dengan dendam. Tapi yang dendam ini bukan korban, tetapi ini adalah penguasa. Korban bilang mau saya Pak damai dia kembali. Tapi saya ini delik umum. Delik biasa, bukan delik aduan. Delik aduan itu kalau orang tidak mau berproses dicabut, artinya kemudian tidak dilanjutkan perkara. Tapi kalau delik biasa, termasuk penipuan misalnya, kalau orang sudah damai misalnya kemarin itu tetap diproses. Nah, dalam putusan misalnya akhirnya dia dipenjara karena dia mencuri atau menipu. Nah, korbannya tidak kembali uangnya ya, karena bukan kepentingan korban, tetapi kepentingan negara, kepentingan hukum. Jadi ini seperti sejarahnya ini memang dalam penerapan model-model begitu adalah apakah negara otoriter ataukah kita kan bekas dijajah yang Belanda, kayak gitu. Jadi kepentingan penjajah waktu itu karena kan KWP kita kan berasal dari dari zaman penjajahan lah ya. Nah, akhirnya ini kan ada beberapa pencurian, penganiayaan, perusakan, banyak macam ada. Kasus anak. Bahkan beberapa riset mengidentifikasi ada ratusan undang-undang baru pasca reformasi. Itu semuanya ada ancaman pidananya dan semuanya ada pidana penjara. Akhirnya apa? Orang kemudian bertumpuk di lapas. Lapas. Nah, kalau kondisinya itu ada, kita buka datanya, websitenya ini Kementerian Hukum dan HAM gitu. Dia menyebutkan bahwa lapas kelas 1 Makassar saat ini kapasitasnya 922. Kapasitas lapas jumlah ya, lapas kelas 1 Makassar. Itu jumlah penghuninya sekarang 922. Sementara daya tampungnya hanya 740. Over kapasitas 25, kapasitas sekitar 25%. Beban lagi bagi negara. Rutan kelas 1 lagi, karena di rutan itu kan kena pun di lapas, akhirnya rutan itu kan sebenarnya rumah tahanan, bukan orang di narapidana, tapi karena akhirnya dititip juga di rutan. Rutan saat ini kapasitasnya 1487.
Sementara daya tampungnya cuma 1000. Berarti terjadi over kapasitas itu 49%. Over 49%. Dan 50% diantaranya itu narkoba. Narkoba. Sebentar baru kita bicara ke situ kan. Nah, artinya kemudian bahwa seperti kita ambil lagi konsep bagaimana perbedaannya itu retributif dengan restoratif justice ya. Orang diperkosa, seorang perempuan diperkosa. Konsep retributif itu cuma sekedar menghukum pelaku yang melakukan pemerkosaan. Perempuannya yang korban pemerkosaan, kalau konsep retributif ya, dia cuma dihadir sebagai saksi. Saksi korban menceritakan bagaimana dan sebagainya. Tapi dia kemudian tidak mendapatkan rehabilitasi. Saya kira ada trauma healing biasanya. Itu kan sudah pendekatan restoratif justice. Itu belakangan. Kalau dulu misalnya berdasarkan KUHP tidak diurus itu dia. Yang penting fokusnya ke pelaku. Fokusnya ke pelaku gitu. Belakangan baru ada undang-undang LPSK, undang-undang undang-undang PKDRT. Ada undang-undang perlindungan sistem peradilan yang kemudian menjamin hak korban. Dulu itu tidak. Coba buka KUHP, adakah hak korban di situ? Yang ada lebih dominan hak tersangka. Saya ini awal masuk di LBH, dan LBH itu programnya kita adalah sosialisasi hak tersangka. Belum mengenal di situ hak korban, karena yang dijamin di situ hak tersangka. Cukup berani gitu kita membela haknya tersangka. Sudah bersalah kita bela lagi haknya. Itu kan belum tentu dia bersalah, kalau gitu. Nanti ponisnya gitu kan. Nah, jadi cerita itu perbedaan itulah yang terjadi sampai kemudian sistem peradilan pidana kita tidak tidak sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Tadi kita bicara tentang misalnya negara kita ini dibentuk dalam rangka mensejahterakan rakyat. Salah satu juga adalah sistem penegakan hukumnya supaya bisa rakyatnya sejahtera, aman, tentram. Tetapi yang terjadi adalah kita lihat akhirnya orang semua overcrowd ya tadi ya, karena semuanya masuk di dalam penjara. Hasilnya apa? Fungsi dari lembaga pemasyarakatan kan undang-undang lembaga pemasyarakatan, undang-undang pemasyarakatan kita itu sudah pendekatan restoratif justice, yaitu supaya ini orang bisa kembali fungsi sosialnya, bisa lebih baik. Makanya disebut warga binaan. Warga binaan. Dibina. Artinya ada rehabilitasi di situ. Tetapi bagaimana mau direhabilitasi dengan baik? Overcrowd di situ. Nggak bisa ditampung. Nggak bisa ditampung. Bertumpu-tumpu orang di situ, gitu kan? Kayak ini kan sekarang kan lagi tren pelihara ikan bite atau pelihara ikan cupang dan apalagi gupi. Kalau dia bertumpu-tumpu di dalam, kalau dia sehingga tidak merata itu kan makanan. Berebutan, dampakan satu sama lain, saling berebut, bisa saling menggigit dan sebagainya. Akhirnya ada yang pasti ada yang superior, ada yang menciptakan suatu individu yang akhirnya ada bahasanya karena overcrowd, dasarnya orang di dalam itu tidak terpenuhi. Fungsinya juga untuk memperbaiki tidak jadi. Dampaknya apa? Keluar dia bukan bilang lebih baik. Kan begini, tujuan orang tadi korban selain daripada mendapatkan kembali haknya supaya kemudian ada efek jerah dan kemudian bisa tertib masyarakat gitu. Masyarakat lainnya yang calon-calon korban itu kemudian merasa aman. Ternyata dia keluar ada kecenderungan menjadi residivis. Contoh kemarin banyak kejadian kemarin pas pandemi COVID muncullah program asimilasi, gitu kan? Ternyata banyak yang mendapatkan asimilasi yang keluar baru 2-3 hari keluar berbuat lagi kan? Gitu. Berarti memang perlu pemaksimalan pembinaan. Saya kurang tahu kayak pembinaan atau memang perlu lebih bagus diselesaikan sebelum masuk ke ranah peradilan gitu, supaya tidak membebani negara segala macam dan menimbulkan masalah baru. Kita ini kan praktisi hukum ya. Kita mendampingi baik korban maupun pelaku mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai proses persidangan.
ini semua masalah-masalah hukum ini kan sebenarnya dampak. Tetapi kemudian kita yang berdebat di situ sesama orang hukum, polisinya orang hukum, penasihat hukumnya orang hukum. Sampai di persidangan jaksa orang hukum, saya penasihat hukum juga adalah orang hukum, hakimnya orang hukum. Padahal problem pokoknya misalnya siapa tahu dia mencuri karena masalah sosial, masalah tidak punya pekerjaan gitu kan, kelaparan dan sebagainya gitu kan. Nah dilihat akar masalahnya. Ataukah dia melakukan kekerasan misalnya karena dia lahir dari atau pernah dia mengalami mentalnya yang rusak atau ada semacam penyakit traumatik ya. Korban dulu misalnya karena dia dididik dengan kekerasan sehingga dia juga menggunakan cara-cara kekerasan. Artinya ada trauma di dirinya sampai kemudian. Nah, ini kan masalah kejiwaan. Bukan ahlinya kita ini orang, tetapi seolah selesai dengan masalah diselesaikan secara hukum padahal ada masalah pokoknya. Ya, artinya apa? Sebenarnya dalam penegakan hukum ini menciptakan ketentraman, ketertiban, keamanan dan sebagainya, bahkan sampai ke kesejahteraan. Penegakan hukum ini harus melibatkan ahli-ahli yang lain, dokter, orang pakar sosial, supaya menyelesaikan masalah pokoknya. Jadi semua harus terlibat dan saling mengisi. Mulai lagi di situ kita bicara kenapa ada forum RG. Gitu nah. Oke, kita akan masuk menjawab persoalan apa itu RG. Yaitu dia sebagai konsep pendekatan penyelesaian perkara pidana, penyelesaian perkara hukum yang memulihkan restoratif justice keadilan yang memulihkan, memperbaiki. Karena peristiwa hukum terjadi itu ada yang rusak gitu, ada sesuatu yang rusak, apakah dia merusak atau kepada masyarakat, hubungan sosial masyarakat itu kemudian rusak, itu mau diperbaiki, korbannya diperbaiki, pelakunya diperbaiki, gitu kan. Nah, ini yang kita tawarkan. Ini adalah konsep yang sebenarnya sudah lama. Di Indonesia kita ada nilai-nilai hukum kita yang sudah mengenal itu. Nah, memulihkan. Tapi kemudian untuk bisa memulihkan perlu hubungan. Jadi selama ini kita begini. Penegakan hukum pidana ini kan lembaga aparat penegak hukum khususnya criminal justice system, mulai dari polisi selaku penyidik dan penyelidik dan penyidik, kemudian ada jaksa selaku penuntut umum, kemudian hakim pemutus, dan PH sebagai pembela. PH kan di luar sistem dia penegak hukum tetapi dia main di semua ranah. Kemudian ada lapas dan rutan. Ini di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Nah, ini semua adalah lembaga yang notabene kewenangan pusat. Kantornya, rumah besarnya mereka itu di Jakarta. Oke. Sementara peristiwa kejadian ada di Makassar. Ada contoh dalam konteks Makassar, di Makassar. Itu dialami contoh di Kelurahan Borong ini. Yang tadi kita analogikan kan. Dia nanti kalau gagal tadi rehabilitasinya, integrasi sosialnya yang harusnya terjadi di proses lapas, dia akan kembali di masyarakat. Akhirnya menurut saya, kalau proses peradilannya tidak efektif, gagal untuk memperbaiki pelaku, yang jadi beban kan masyarakat. Tempatnya dia akan kembali. Dia akan mengancam keamanan lingkungannya dan sebagainya. Ujung-ujungnya adalah menjadi beban Pemda dong. Pemerintah daerah. Iya, pemerintah daerah ini wargamu loh. Ini yang menjadi korban maupun pelakunya, bahkan kepada masyarakat lain ketika yang terancam juga karena dia akan memulai perbuatannya, pelaku memulai perbuatannya, maka ini adalah wargamu, warga Kota Makassar. Sehingga sangat penting untuk kemudian ini penegakan hukum itu tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada institusi yang tadi notabene ada kantor pusat di Jakarta. Tetapi ini harus ada diurus juga oleh pemerintah daerah. Karena korban, pelaku dan masyarakat lainnya yang berkepentingan terhadap keamanan tadi adalah warga Kota Makassar. Menarik. Nah,
sudah mungkin teman-teman sudah sangat paham tentang tujuan dari restoratif justice itu tadi dalam pendekatan gitu, segala macam pendekatan keadilan yang memulihkan. Nah, ini saya waktu diundang, saya sangat terhormat gitu kan, karena diundang PKNM untuk masuk sebagai anggota Forum Restoratif Justice yang notabene kami konsentrasi narkotika. Saya sempat bingung kan, karena kan kalau di restoratif justice kebanyakan taruhlah kasus anak, kasus KDRT, ada pelaku, ada korban. Kemudian di narkotika kan kita bingung kan, ada yang mana korban, yang mana pelaku. Bagaimana mediasinya? Bagaimana menyelesaikan masalah? Sementara tadi kita sebutkan bahwa dari data tadi kita sebutkan tadi bahwa 50% itu rata-rata menempati lapas dan itu adalah kasus narkotika. Pecandu dan pengguna, bahkan ya pengedar saya tidak tahu apakah di dalam atau tidak juga. Ada juga ya. Bandarnya yang bisa dipertanyakan. Pertanyaan saya begini Kak, dengan adanya forum restoratif justice ini, kira-kira bisakah diterapkan pada kasus narkotika? Kita dulu ya soal ini. Narkotika itu kan salah satu saja ya. Tapi dia memang yang paling berpengaruh atau jumlahnya paling banyak di lapas dan rutan, mencapai 50% dari yang overload tadi. Nah, ini kita hubungkan forum restoratif justice karena kita hubungkan misalnya, kita tidak perlu masuk kasus narkoba, khusus pengguna dan pecandu paling banyak di dalam. Artinya sebenarnya kalau risetnya itu rata-rata misalnya kita belajar dari kasus Freddy Budiman. Freddy Budiman itu yang kemudian hukuman mati sebagai bandar besar narkoba. Awalnya itu pencopet. Oh iya, saya paham. Di Surabaya pada saat itu. Dia pencopet, lagi masuknya, tapi di dalamlah dia kemudian dapat link mengenal namanya narkotika. Akhirnya awalnya dia pengedar. Belakangan dia benar. Padahal dia sudah berapa kali diproses hukum dan kemudian Berarti tidak memulihkan gitu kan. Nah, bahkan meningkat menjadi. Harusnya kita bayangkan seandainya waktunya masih mencopet. Mencopet misalnya ini bisa selesaikan masalah. Seandainya katakanlah saya tidak tahu usianya berapa waktu itu. Seandainya dia masalah waktu itu masih usia sekolah. Pendidikan itu urusannya siapa? Urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu urusan dinas pendidikan. Dalam konteks forum RD kita berharap nanti dinas pendidikan itu di dalamnya. Apalagi sekarang di Makassar banyak kasus narkotika itu terlibat dikasih sekolah baik-baik, kan? Nah, dengan dihubungkan dengan dinas sosial soal penelitian sosialnya. Ini orang lingkungannya yang diperbaiki lingkungan sosialnya. Tapi menurut restoratif justice pendekatan RJ ini mimpi yang bolong terhadap kasus narkotika atau akan bisa? Artinya saya bilang tadi contoh ya, tadi Freddy, seandainya kan tidak sampai dia menyentuh itu narkotika, seandainya tahu memang masalahnya di mana itu dia kenal itu narkotika, kemudian dia dikasih sekolah pendidikan gratis. Nah, ataukah misalnya katakanlah dia jadi pengguna waktu itu atau pengedar. Kalau pengedar, kenapa dia pengedar? Mungkin karena ada pekerjaannya. Berarti ada di situ harus masuk dinas ketenagakerjaan. Makanya forum RT nanti harus ada dinas pekerjaannya. Gitu. Menarik. Nah, mau nyambung itu Kak. Masalah pengguna itu kan kita butuh dokter. Ya kan? Sekarang ada tim asesmen terpadu. Karena kita pahami sekarang narkotika untuk pecandu dan pengguna itu bukan masalah hukum. Tetapi masalah kesehatan. Mereka sakit secara entah sehat, fisik, ketergantungan dan psikis gitu. Bisa diobati dengan rehabilitasi medis. Itu urusannya siapa? Dinas kesehatan dan rumah sakit. Siapa punya urusan? Pemda punya dinas kesehatan, Pemda punya rumah sakit daerah. Rehabilitasi sosial misalkan dia punya ranahnya dinas sosial, ranahnya kementerian sosial. Ada peksosnya di situ yang ahli dalam meriset, melakukan penelitian sosial lingkungannya, keluarganya dan sebagainya. Jadi memang RJ ini sangat perlu kan pendekatan di kasus narkotika. Apalagi menurut pemahaman saya memasukkan contoh analogi yang saya kasihkan, misalkan orang tertangkap misalkan
cuma satu lenting ganja atau sedikit barang bukti, sementara sudah ada semanya sejajarnya mengatur bahwa ketika barang buktinya sebanyak ini dia kategori sebagai pengguna. Ditambah lagi dengan surat rekomendasi dari tim asesmen terpadu. Kemarin kita sempat meeting Zoom, ada BNP, ada hakim, ada jaksa, perdebatannya alot tentang narkotika. Ternyata dari 200 sekian yang diberikan di asesmen oleh tim TAT yang dirujuk oleh Polres mungkin hasil penangkapan, BNP mengeluarkan beberapa bahwa ini adalah pengguna dan harus direhab. Ternyata pada saat masuk dalam pengadilan rekomendasinya diabaikan, gitu. Sehingga akhirnya lagi-lagi masuk penjara lagi, menjadi overcrowding lagi, lapas darurat. Nah, ini jadi masalah baru lagi. Nah, itu. Saya pikir yang perlu kita klarifikasi adalah anggapan publik. Ini juga bebannya kasihan hakim, sepengetahuan saya. Karena seolah kesannya kan ada bilang perang terhadap narkoba. One on the rush. Narkoba itu di kesannya dia menjadi sebuah kejahatan yang serius, extraordinary crime, korupsi segala macam. Sehingga kemudian optimalisasi dalam penanganan kasus itu luar kita perang. Itu perang, perang itu selalu menimbulkan korban. Oke. Sekarang kemudian seolah kesannya apakah strateginya itu war? Nah, sebenarnya anatomi undang-undang narkotika itu ada anatominya. Yang kejahatan extraordinary crime itu adalah sebenarnya adalah bandarnya. Pecandu, pengguna itu adalah korbannya. Ya, jadi sebenarnya yang perlu di upaya penindakannya yang cukup serius adalah kepada bandarnya. Tapi bagaimana polanya penanganan kasus narkoba? Dalam riset saya, riset selama di LBH menangani kasus-kasus seperti itu, bukan memberantas, tetapi memperbanyak. Maksudnya apa ini? Ya, harusnya kan war itu dimaksudkan untuk memberantas. Supaya tidak mencegah terjadinya peredaran narkoba. Nah, munculnya benar-benar baru. Yang sudah berapa kali banyak yang disuruh tembak mati, kumanya ini kok muncul lagi benar-benar baru yang saya maksud begini lah. Saya menangani kasus-kasus termasuk anak-anak di bawah umur usia 16 tahun, anak-anak sekolah lah. Saya telusuri. Saya itu dari 3 kasus yang saya tangani tahun 2014. Saya belajar ternyata ini orang awalnya dikasih ada pengedar yang sudah sebenarnya narapidana, sudah pernah ditangkap. Kemudian dari situlah anak-anak remaja ini membeli. Ketika dia awalnya dikasih coba-coba saja, ketika dia beli di situ ditangkap sama aparat, oknum aparat kepolisian, di situ ditangkap. Nah, menurut saya kemudian ya jelas aku dapat, karena kan tinggal kalau misalnya orang pernah narapidana, pengedar, kalau tidak diselesaikan, katakanlah tidak ada penghasilan lainnya, dia akan kembali ke pengedar. Pasti. Karena itulah saya bilang pentingnya kewenangan PEM dari situ. Semua harus terlibat. Nah, karena tidak selesai masalah pokok, maka dia potensinya akan mengedar kembali, dia akan menjadi pasar-pasar. Itu yang dikejar oleh aparat penegak hukum. Harusnya. Itu yang dikejar adalah tempatnya menjual. Artinya ada pembeli-pembeli ini yang baru, pengguna baru yang ditangkap. Itu yang bikin overcrowd. Kalau mau memberantas harusnya sumbernya. Di mana ini pengedar mendapatkan barangnya, siapa bandarnya? Dia mengejar ke atas bukan ke bawah. Menarik sekali kan? Itu yang bikin overcrowd. Terima kasih. Kawan, sangat menarik ini pandangannya dalam kasus narkotika. Kita beri dulu kali sip. Kembali lagi kawan, pertanyaan kritis dari saya ini tentang penanganan sebenarnya, pendekatankah bahasanya penanganan terhadap kasus narkotika. Menurut ini RG sangat dibutuhkan dalam kasus penanganan narkotika. Bahkan dia kalau kita lihat peta data overcrowd di lapas ya kan, itu berarti narkoba salah satu kasus yang prioritas untuk diselesaikan dengan pendekatan restoratif, memulihkan. Bukan penghukuman gitu. Khususnya pada pecandu dan pengguna, gitu ya. Nah, tadi kita lihat, jadi polanya di kepolisian misalnya sebagai ujung tombak penegakan hukum,
kita berharap memang untuk polanya memang pemberantasan. Yang dikejar itu sumbernya bandar-bandar. Iya, menyerangnya ke atas. Iya, gitu. Jangan ke bawah. Ke bawah itu akhirnya kan korban-korban karena masih beredarnya narkoba. Akhirnya banyak menjadi pengguna dan pecandu. Itu dampak dari tidak diberantasnya ini bandar-bandar gitu. Bandar-bandar. Indikatornya itu ada di pengadilan. Banyak yang ditangkap, tetapi apakah bandarnya masuk di pengadilan? Sejauh ini cuma satu kasus, itu pun ternyata tidak terbukti. Itu Kijang. Nah, karena dia ternyata bukan pelaku yang sebenarnya. Jadi dia bebas. Yang lain adalah bebas. Iya, yang lain bebas. Kasusnya itu Kijang kan bebas. Karena dia bukan pelaku sebenarnya. Gitu. Nah, yang lain-lainnya tidak ada bandar, pengguna semua itu. Nah, kita berharap nanti bandarnya yang disidangkan. Nah, bukan pengguna pecandu. Jadi harapannya kalau ada pecandu ditangkap misalkan kan sudah banyak peraturan kan? Ada surat edaran jaksa muda tindak pidana umum, saja ada SEMA yang mengatur gramatur bahwa ketika barang bukti sekian dia tergolong sebagai pengguna atau pecandu. Kemudian itu pun mereka punya hak ketika dalam proses hukum, mereka berhak ditempatkan di rehabilitasi selama menjalani proses hukum. Nah, pendekatan-pendekatan ini menurut kita dari skema atau perspektif restoratif justice itu memungkinkan untuk bagaimana kita menangani, memediasi kasus-kasus narkotika yang tadi kita bilang seorang pecandu murni atau pengguna murni gitu. Jadi karena kita harus melihat pecandu atau pengguna itu adalah korbannya, karena tidak kejahatan seriusnya di level bandar itu tidak diberantas, tidak terberantas gitu kan, sehingga dia adalah korban. Karena korban dia harus diobati. Sepakat saya itu. Karena korban akhirnya sebenarnya undang-undang narkotika itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah ada pasal yang memberikan peluang adanya putusan rehabilitasi. Khususnya pasal 127 pasal 127 itu yang menurut saya memang di pasal 11, 111, pasal 112, 114 itu memang ada pilihan-pilihan putusan penjara tetapi kemudian di pasal 127 mempertimbangkan untuk memberikan rehabilitasi. Dan kedua juga sudah ada berapa tadi disebut ada perma, ada peraturan jaksa agung, ada peraturan kepala BNN, ada peraturan bersama, itulah akhirnya membentuk tim asesmen terpadu. Artinya apa? Ini bukan sekedar orang yang sudah undang-undang kita mengakui bahwa ini bukan sekedar masalah hukum, khususnya bagi pecandu narkoba, pecandu dan pengguna. Ini adalah masalah kesehatan, makanya dia harus diobati secara medis. Disitulah pentingnya asesmen. Asesmen ini akan membantu. Artinya gini, itu tadi saya bilang, kita ini orang-orang hukum menyelesaikan masalah yang sebenarnya masalah pokoknya bukan masalah hukum. Kita aja yang berdebat-debat di proses di persidangan gitu, jaksa menuntut, penasehat hukum membela, kemudian hakim memutus. Sangat penting dibantu oleh ahli tadi, ada hasil asesmen dan rekomendasinya kan bahwa ini orang butuh rehabilitasi. Nah, artinya apa? Ada pakar yang kasih petunjuk, ini orang jangan di penjara, ini orang mau diobati di penjara, itu tidak menyelesaikan masalah. Itu sangat beririsan dengan semangat restoratif memulihkan sosialnya. Gitu. Memang bukan penghukuman. Memang menurut riset WHO sendiri mengatakan pada kesehatan dunia kecanduan itu adalah chronic relapse disease, penyakit kambuhan, penyakit kronik kambuhan. Jadi walaupun orang sudah direhab, kadang itu bisa kembali lagi menggunakan. Nah, di sini fungsi-fungsi semua stakeholder untuk mengawasi supaya fungsi sosialnya tetap berjalan. Tugas aparat penegak hukum sebenarnya kan dia tadi itu korban, karena bandarnya masih beredar. Itulah fungsi aparat penegak hukum untuk kemudian kegagalan proses hukum itu diperbaiki, bandar-bandar itu ditangkap, kemudian disidangkan, jangan ditembak. Ya, kasus-kasus yang terjadi di Makassar.
bandar-bandar yang cukup dikenal oleh para wartawan. Bandar besar ya. Sudah DPO lama, kemudian dia dikejar-kejar sampai didapat, dia bilang melawan. Harusnya kan sudah siap nih, supaya aman, polisinya bisa menangkap dengan baik. Bukan alasan bahwa daripada terancam nyawanya polisi, kan sudah siap, sudah tahunan jadi DPO, masa sudah siap? Berarti dari situ bisa ditelusuri dari mana barang ini. Gitu. Kalau dia di bandar yang dia itu akan terungkap jaringan-jaringannya, dan itu bisa putusan itu akan merekomendasikan ini lagi mau ditindak. Tetapi kan yang terjadi ini pengguna akan menyebutkan pengedar lorongnya, pengedar saja ditangkap sampai pengedar ditahu nih jual kemana pasarnya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, yang kemudian ini sudah kita paham bahwa ini adalah korban dari sistem yang gagal tadi, karena bandarnya masih berkeliaran. Ini kemudian pendekatan hukumnya adalah restoratif justice, rehabilitasi. Baik undang-undang, kemudian mekanisme aturan-aturan internal Mahkamah Agung, ada Perma, jaksa ada seja, ada keputusan bersama bahkan dengan BNN. Itu pendekatan, karena ini bukan masalah hukum, ini adalah ada masalah kesehatan. Gitu. Terus kemudian disinilah hubungan juga dengan Pemda harus punya andil kan? Iya, karena katakanlah apakah sudah cukup, misalnya kan kalau asesmen terpadu itu kan disiapkan oleh BNN itu kan masih anggaran APBN. Siapa tahu kurang gitu anggaran. Artinya kemudian pemerintah bisa membuat semacam di rumah sakit, karena ini di bawah naungan dinas kesehatan, ada rumah sakitnya menyiapkan juga asesmen untuk membantu kan supaya tidak bertumpu di sana gitu. Nah itu membesarkan. Dan kedua juga soal layanan rehabilitasi. Ini keren sekali karena di Forum Restoratif Justice Kota Makassar ada pendamping komunitas namanya Shelter Warga. Mulai kasus itu ada terjadi di masyarakat, dia sudah berperan serta membantu menyelesaikan supaya tidak semuanya kasus masuk di kepolisian. Siapa tahu dia bisa mediasi. Tinggal dia kemudian berdasarkan hasil mediasinya ada perlu rehabilitasi atau perlu reintegrasi, dia bukan saja dia layanan Pemda, dinas pendidikan, dinas pekerjaan, dinas koperasi UMKM. Kalau untuk anak muda, dinas sosial. Terus kalau anak-anak muda, ada dinas pemuda dan olahraga. Berdayakan saja. Wah, banyak pekerjaannya ini kalau mau betul-betul. Dan ini didukung partisipasi masyarakat. Baik di level masyarakat, level bawah ada paralegal, komunitas Shelter Warga. Kami profesi advokat siap membantu di PBH Peradi. Sekarang PBH Peradi Makassar sudah bergabung di Formerdi. Siap juga mendampingi Pak, karena ada gini, tadi kan asesmen perlu tapi asesmen itu kan dia pasif. Pasif. Nanti kemudian penasihat hukumnya atau masih tetangga atau keluarganya meminta kepada penyidik menyurat secara formal untuk dilakukan asesmen terhadap dia, baru kemudian dia bukan syarat mutlak proses hukum kan. Tergantung apakah dimohonkan. Artinya kemudian orang tidak tahu haknya, yang tahu itu adalah para advokat. Makanya karena beberapa riset juga itu ada putusan rehabilitasi umumnya karena ada pendampingan hukum. Sehingga kemudian perlu ada pendampingan hukum dari advokat-advokat yang sudah juga terlatih untuk penanganan kasus-kasus seperti ini. Nah, makanya PBH Peradi itu selalu meningkatkan juga kapasitasnya. Termasuk di isu narkotika. Karena punya skill atau perspektif dan tata cara tersendiri, karena dia tidak ada mekanisme tambahan lah di luar daripada KUHP kan gitu. Karena memang beberapa kali saya juga berinteraksi dengan teman sejawat yaitu di advokat, ternyata banyak juga teman-teman bukan belum memahami tapi tidak memahami secara komprehensif beberapa literatur atau aturan tentang narkotika. Dan bagaimana mekanismenya untuk pendekatan restoratif justice dalam penanganan kasus narkotika, khususnya pecandu dan pengguna
Nah itu juga saya sendiri juga belakangan mengejar itu pengetahuan itu setelah akrab berdiskusi dengan Farid, gitu kan? Karena Farid yang spesialis di situ. Makanya ketika diundang di forum restoratif justice itu saya sangat apresiatif gitu, sangat apa namanya Kak, semangat gitu. Setiap forumnya diundang ada Zoom meeting, saya selalu mau ikut gitu untuk memantik isu terkait kasus narkotika di penegakan energi gitu. Karena memang ternyata yang kita sebutkan bahwa kasus narkotika di lapas dan di rutan itu paling banyak kasus narkotika, overcrowding kan gitu. Nah itu memang kita mau meminimalisir. Contoh negara-negara maju kayak Belanda, Portugal itu kan akhirnya penjaranya banyak yang sepi. Iya, karena kita bisa memulihkan fungsi sosialnya kembali seorang pengguna segala macam. Inilah tantangannya Pak Wali Kota baru kita. Keren ini. Dalam konteks kita mau mencontoh Belanda ya. Belanda memang sebuah negara, tapi dia negara kecil. Mudah-mudahan yang forum RG dan dukungan daripada Wali Kota kita, karena kita pernah dialog. Pernah dialog. Dialog kan itu kemudian ditonton oleh publik juga melalui channel YouTube salah satu. Sebelum beliau tapi waktu itu masih tahap kampanye. Semua calon kita minta komitmennya tentang bagaimana memperkuat optimalisasi penerapan energi di Kota Makassar, karena sangat penting dukungan Pemda. Karena ini tadi masalah warganya gitu kan. Nah, sampai bisa kita kalau kemudian ini ditindaklanjuti oleh Pak, menariknya hari itu Pak Dhani sendiri yang hadir, sebagian calon itu utusan. Kalau waktu itu komit luar biasa Pak Dhani Pomanto itu hadir sendiri dan dia menyatakan ini perlu kebijakan dan anggaran. Itu keren. Itu komitmennya. Oke. Dan kita siap secara verbal. Iya, verbal kan. Dan verbal itu terdokumentasi dalam YouTube. Gitu kan. Ini yang sementara teman-teman forum RG memburu komitmen itu supaya tertuang dalam dokumen. Saya pikir mungkin tidak perlu diburu karena dia tahu betul manfaatnya bahwa dengan kebijakan dia nantinya bisa kita bermimpi tentang Kota Makassar yang adil, aman, dan sejahtera. Kalau bahkan bisa seperti Belanda gitu kan, seperti penjaranya. Itu inovasi baru dimulai di Makassar. Dan kita masyarakat sipil, apalagi masyarakat sipil, warganya di level komunitas mendukung, sudah bekerja. Kita masyarakat sipil, Anda sebagai lembaga rehabilitasi, saya sebagai lebih dominan di profesi saya sebagai advokat publik, gerakan pro bono dan legal aid, mantan direktur LBH Makassar, sampai saat ini standby untuk mendukung kerja program-program Pemda ini. Ya kan? Berarti kita tinggal tunggu komitmennya ini tertuang. Saya kira sudah dibahas kan? Tentang ini. Tinggal dorong saja kebijakannya menurut saya. Saya kira sudah dibahas tentang aturan apa nih Kak yang kemarin dibahas di DPR tentang ya, artinya begini, sebenarnya payung hukumnya itu sudah ada ya. Payung hukum yang pertama sudah ada Perda Bantong. Perda itu saya kan ini salah satu variabel yang bisa penerapan restoratif. Tadi kita lihat bahwa restoratif justice assessment itu bisa terjadi kalau ada pendamping hukumnya. Terus kemudian untuk diversi kasus-kasus anak, di sini sudah ada undang-undang perlindungan anak. Apalagi banyak anak sekarang terkait dengan kasus narkoba gitu kan. Nah, sudah ada payung hukumnya, Perda Perlindungan Anak. Ada lembaganya namanya P2TP2, itu keren sekali. Itu dari P2 di bawah Kota Makassar. Iya, Dinas PPA. Yang keren itu kepala dinas kita itu Kak Tenri, itu luar biasa inovasinya. Sampai P2TP2-nya itu percontohannya. Saya pernah ikut kegiatan nasional, semua mengaku bahwa Kota Makassar itu paling efektif. Saya pernah merujuk ke situ Kak, kasus pemerkosaan kan? di TP2P2A ditangani dengan baik. Nah, yang kerennya lagi, shelter warga itu atas bentukan dia, inisiasinya dia, inovasinya mereka. Kami biasa bikin paralegal komunitas, cuma kan tidak berkelanjutan, butuh biaya operasional mereka. Nah, P2TP2 ini kemudian menjemput, ada orang mau bekerja di masyarakat, tapi uang operasionalnya saja tidak ada. Kemudian dia cari anggaran untuk kemudian ini ada paralegal komunitas ini ada biaya operasionalnya, bekerja minta hukum. Itu keren. Dan itu ujung tombak layanan hukum. Ini
di masyarakat. Logika tambah logistik itu tuh kadang juga tidak bisa. Iya. Dan jangan sampai logika tambah logistik anarkis. Iya. Paralegal komunitas itu sebenarnya sudah puluhan tahun berjalan, tapi kadang-kadang susah berkelanjutan ketika tidak didukung oleh Pemda. Inilah ketua TP2A yang keren karena ternyata dia bantu biaya operasionalnya. Gimana dia? Alhamdulillah juga salah satu staf kami waktu itu ada pelatihan tentang paralegal warga, kami utus. Saat ini sangat aktif sekali. Paralegal restoratif justice. Keren. Dia sangat aktif sekali. Saya lihat membantu teman-teman sampai berjam-jam kan di Polres, di Polsek untuk membantu kasus narkotika. Itu artinya dia mendapatkan banyak informasi, edukasi waktu dia mengikuti training ini. Dan sekarang alhamdulillah dikasih ID card sama YLBH Makassar gitu kan. Dikasih supaya bahkan ada mentoringnya itu dari avokatnya. Kalau dia dampingi kasus bisa meminta pendampingan dari avokat. Akhirnya dia dari situ semenjak itu Kak banyak masuk sekarang di DM akun Instagram kami banyak masuk tentang datang ke sini keluarganya meminta konsultasi bantuan hukum segala macam dan kami kadang merujuk ke LBH melalui paralegal yang tadi. Nah, oke, sangat menarik sekali diskusinya kawan tentang restoratif justice ini. Mudah-mudahan ini bukan mimpi di siang bolong. Semoga ini adalah maksud saya mimpi siang bolong RG ini untuk kasus narkotika. Mudah-mudahan bisa berjalan maksimal ke depan supaya mengurangi overcrowding di lapas dan rutan. Nah, terakhir saya minta pendapat dari kawan sebagai closing statement, harapan dan kira-kira saran ke depannya untuk penanganan kasus narkotika baik melalui pendekatan energi ataupun pendekatan yang lain. Kira-kira untuk menanggulangi berkurangnya overkapasitas di lapas dan rutan dan berkurangnya akhirnya pengguna-pengguna gitu yang di lapangan kita tahu sekarang trennya selalu meningkat tiap tahun gitu. Kira-kira menurut kawan saran tak atau pendapat tak gitu? Ya kembali. Perkuat shelter warga karena dia akan mengawasi diri langsung di komunitas tentang bagaimana peredaran narkoba itu. Dia yang paling mengetahui. Dia yang paling mengetahui. Dan dia juga yang akan memfasilitasi para korban-korban peredaran narkoba ini untuk mendapatkan layanan bantuan hukum. Dia akan menghubungkan dengan dinas kesehatan untuk rehabilitasi. Dia akan menghubungkan dengan dinas sosial dan sebagainya. Dan forum restoratif justice juga harus diperkuat untuk bisa sinergitas baik antara aparat penegak hukum untuk mendapatkan dukungan layanan dari dinas-dinas terkait atau ahli-ahli terkait yang merupakan kewenangan Pemda maupun dalam konteks antar sesama SKPD. Contoh P2TP2A menangani kasus anak. Ini orang dikasih keluar dari sekolah, tidak dapat pendidikannya karena dia berhadapan dengan hukum karena katanya menggunakan narkoba. Biasakan sekolahnya kasih keluar dia. Nah, kedua kemudian menghubungi kepala dinas pendidikan. Kasih sekolah ini tetapi anak kasihan ini. Kalau dia kasih sekolah hanya karena kasus narkotika, masa depannya makin suram. Makin suram. Siapa punya beban? Pemerintah lain. Pemerintah daerah karena warganya. Jadi berbuat kriminal. Pokoknya keren sekali. Jadi kita minta kepada wali kota. Wali kota lagi kita beban ini kan. Masa Pak Wali, Anda sudah berkomitmen. Tolong komitmennya dipegang. Dan masyarakat Anda, baik di level masyarakat dan masyarakat sipil siap membantu Anda mewujudkan Kota Makassar adil, aman, dan sejahtera. Keren sekali. Terima kasih ya kawan atas edukasinya hari ini. Teman-teman sudah dapat gambaran tentang apa sih restoratif justice itu dan keterkaitannya dengan untuk penanganan kasus narkotika. Tadi kawan sudah membahas secara makro tujuan dari RG itu. Kemudian kita kerucutkan dengan kasus narkotika, teman-teman akan akhirnya mendapatkan informasi yang komprehensif begitu. Tidak ini akan menjadi suatu inovatif yang sangat baik begitu ke depan untuk bagaimana menangani RG ini ikut menangani permasalahan kasus narkotika. Nah, terima kasih. Makassar yang mulai di Indonesia. Itu salah satu yang paling paling ternyanyi di telinga saya. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh kota-kota lain dan bisa menjadi salah satu pendekatan untuk bagaimana
bagaimana mengurangi overkapasitas, kan? Termasuk di ranah isu narkotika. Terima kasih banyak kawan atas waktunya. Nanti kita akan ketemu lagi, pasti selalu kita akan ketemu di forum justice dan segala macam. Kita akan sama-sama berjuang untuk bagaimana pemenuhan hak asasi manusia di Kota Makassar, baik itu anak-anak yang mengalami hukum, perempuan segala macam, ataupun disabilitas dan tentunya korban-korban dari penyalahgunaan narkotika. Untuk sekali lagi terima kasih kawan. Sekian teman-teman pada podcast episode kali ini menghadirkan kawan dari Aswandi Andimas dari praktisi hukum, kemudian mantan direktur LBH tahun 2016 sampai 2020 dan saat ini sebagai anggota forum restoratif justice dan sebenarnya kalau saya eksekusi salah satu inisiator, karena di setiap kita Zoom meeting atau meeting ini kawan paling vokal lah di untuk menerapkan RJ ini, dan kita menunggu komitmen dari pejabat terpilih yang wali kota terpilih baru lagi ya, supaya dia mau mendorong ataupun mendukung pendekatan RJ ini di Kota Makassar. Dan ini salah satunya tadi kita bilang baru Kota Makassar yang melaksanakan. Mudah-mudahan ini menjadi satu inovasi yang bagus dan baik yang bisa mampu dicontoh oleh kota-kota lain. Demikian mungkin teman-teman, hari ini nanti kita ketemu lagi di episode podcast konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.